Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlil wafa, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanyalah milik Allah Jalla Jalaluh yang masih memberikan kepada kita nikmat iman sehingga kita masih bisa salat atau menunaikan salah satu dari kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, yaitu salat 5 waktu. Ikhwatal iman azani Allahu wa iyyakum. Taib, di antara adab bermajelis ilmu itu tidak ngobrol ketika ada ustadznya yang menjelaskan atau ada syekhnya yang menjelaskan atau gurunya yang menjelaskan. Oleh karena itu diharapkan kepada semuanya untuk diam dan menyimak. Sekarang kita berada pada ayat dalam surah Al-Bayyinah ayat 7 sampai 8 tentang keutamaan ilmu dan ulama, yang mana pekan yang lalu kita sudah membahas beberapa ayat tentang keutamaan ilmu dan ulama. Taib, di antara selanjutnya keutamaan seorang untuk menuntut ilmu, keutamaan seorang alim dan ulama, sebagaimana Allah firmankan di dalam surat Al-Bayyinah, ulaika hum khairul bariyah jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha radhiyallahu 'anhum wa radu 'an dzalika liman khasyiya rabbah. Ayat sebelumnya, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman lagi beramal saleh, dia tidak hanya beriman. Banyak orang yang mengaku dia beriman kepada Allah, dia beriman kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, dia beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan, akan tetapi lupa untuk beramal saleh. Tetapi orang yang menggabungkan antara amal dan iman, ulaika hum khairul bariyah, mereka adalah sebaik-baik makhluk. Sebaik-baik makhluk. Jadi orang yang beramal bukan hanya beriman saja, tapi beramal soleh. Dia salat, dia puasa, dia berbuat baik, dia bersedekah, dia berzakat. Mereka adalah sebaik-baik makhluk. Apa balasan orang-orang yang berbuat baik? Apa balasan orang-orang yang beramal, yang beriman dan beramal soleh? Kata Allah Azza wa Jal, jazaohum 'inda rabbihim, balasan mereka di sisi Tuhan mereka adalah jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar. Mereka adalah surga-surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ada seorang peneliti barat, dia arsitektur. Dia arsitektur terkenal dan arsitektur yang termasuk banyak jasanya dipakai di Eropa sana. Suatu saat dia membaca Al-Quran. Dan dia penasaran kenapa di dalam ayat, kenapa di surga itu selalu disebutkan jannatin tajri min tahtihal anhar. Selalu disebutkan di sana terdapat surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Kenapa yang mengalir di bawahnya sungai-sungai? Akhirnya beliau membuat rumah yang dia aliri di bawahnya itu air. Kebayang nggak? Jadi dia buat pipa-pipa selang yang mana dia mencoba di bawah lantainya itu terdapat desainnya, terdapat air yang mengalir. Ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum. Akhirnya ketika rumahnya direnov, dia pergi ke tempat lain untuk merenov atau untuk menarsitek
rumah orang lain sembari rumahnya itu direnov. Nah, setelah itu beberapa bulan kemudian atau beberapa waktu kemudian jadi rumah itu. Akhirnya pulang. Dia pulang, dia melihat rumahnya ternyata sudah jadi. Dia capek, habis safar dan lain sebagainya dan segala macam. Dia capek, habis safar. Kemudian dia ingat, oh ternyata dia merenov rumahnya atau membuat rumah yang di bawahnya terdapat air yang mengalir. Akhirnya dia menyalakan airnya, kemudian air tersebut mengalir di bawah lantainya, di bawah keramik atau lantai. Dan di situ dia baru sadar ternyata mendengarkan air yang mengalir itu dapat menghilangkan stres, dapat membuat capek itu tersebut hilang dan lain sebagainya. Itu diantara faedahnya, membuat tenang pikirannya. Akhirnya dia tenang pikirannya ketika itu. Makanya kenapa di surga, menurut beliau kenapa di surga airnya tersebut jannatun tajri, balasannya adalah sungai yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Surga-surga ada yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ini adalah balasan bagi orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal soleh. Mereka kekal di dalamnya. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun ridho kepadanya. Dzalika liman khasyya rabbah. Siapakah mereka? Mereka adalah orang-orang yang takut kepada Allah Azza wa Jalla. Sebelumnya, pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah adalah para ulama, adalah para orang-orang yang berilmu. Allah sudah kasih innama. Innama artinya yufidul hasar atau pembatasan bahwa hanya yang takut kepada Allah adalah orang-orang yang memiliki ilmu. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Kemudian ayat selanjutnya Allah mengatakan innal ladzina amanu wa amilus solihat, orang-orang yang beriman lagi beramal soleh, ulaika hum khairul bariyah. Siapa mereka? Di akhir ayat disebutkan dzalika liman khasyya rabbah. Itu adalah balasan bagi orang-orang yang takut kepada Tuhannya. Ikhwatal iman azani Allahu ayyakum. Makanya itu adalah keutamaan orang-orang yang berilmu, orang-orang yang memiliki ilmu. Antum sebagai seorang talibul ilm yang tiap hari belajar bahasa Arab, menghafal Al-Quran, membaca tafsir-tafsir Al-Quran, antum harus bangga. Kita berlomba-lomba bukan di dunia ini, bukan. Kita tidak lagi berlomba-lomba untuk mencapai kekayaan yang tinggi, untuk membeli apartemen yang mewah, untuk membeli mobil yang mewah, bukan itu tujuan utama kita. Itu dalam ilmu syar'i boleh, tapi itu bukan tujuan utama kita. Kalau seandainya, kata Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya dunia itu berharga di sisi Allah seperti sayap nyamuk, maka orang kafir tidak akan dapat minum. Akan tetapi ada nggak yang membeli sayap nyamuk? Antum mau beli sayap nyamuk, Anda jual ke antum. Nggak usah mahal-mahal, 1 juta aja mau? No. Oke, kita turunin. Anda punya sayap nyamuk, antum beli 500.000, mau nggak? Nggak mau. 100.000, nggak mau? Mau nggak? Nah, Anda jual sayap nyamuk 1 plastik, harganya 10.000, antum mau beli? Oke, harganya 1.000, antum mau beli? Atau gratis, antum mau nggak? Itu berarti tidak berharga. Nah, seperti itu dunia. Antum aja nggak mau beli sayap nyamuk, walaupun 1 kantong 1.000, nggak mau, karena tidak ada harganya. Bisa diapain sayap nyamuk? Bisa dibuat tas. Bisa nggak dibuat tas? Nggak bisa. Allah permisalkan dengan sayap nyamuk karena memang tidak ada harganya, tidak bisa diapa-apain. Sayap nyamuk tidak bisa juga dijadikan obat, tidak bisa. Akan tapi yang kita harus lomba-lomba adalah akhirat. Nabi alaihi salatu wassalam, kalau seandainya beliau ingin mengejar dunia, dia sudah mendapatkan dunia dan seisinya. Akan tapi Nabi alaihi salatu wassalam rumahnya berapa kali berapa, lebih luas sama antum. Nabi SAW kalau sholat malam itu terkadang kakinya Aisyah istrinya itu menjulur. Akhirnya dia harus singkirkan karena saking sempitnya rumah Nabi SAW. Kenapa? Karena tujuan utamanya ini. Nabi berusaha untuk mengejar akhirat. Nabi SAW itu pernah di rumahnya beberapa bulan tidak ada
api yang menyala. Maksudnya ditafsirkan oleh para ulama adalah tidak ada masakan. Terus makan apa dong? Makan apa? Kurma sama? Susu kurma. Zaman itu udah ada blender loh. Ketika itu Nabi SAW disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha memakan aswadan. Maksudnya adalah kurma dan air. Itu saja yang dimakan oleh Nabi SAW berhari-hari. Antum kapan terakhir lapar? Kapan terakhir lapar? Tadi malam. Itu Nabi. Nabi saja itu tidak mengejar dunia. Makanya Allah mengatakan fastabiqul khairat, berlomba-lombalah di dalam kebaikan. Karena tujuan utama kita adalah untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Tujuan utama kita bukan dunia, bukan, tapi akhirat yang kita kejar. Ikhwatal iman azani Allahu wa iyyakum. Anda mau tanya antum, kenapa sekarang orang berlomba-lomba? Antum pernah lihat nggak baliho-baliho yang mau jadi pejabat? Pernah lihat nggak? Sering kan? Apalagi di sini banyak. Kenapa orang berlomba-lomba untuk menjadi pejabat? Ada yang tahu? Kenapa? Kenapa? Fulus. Masya. Taib. Kita lihat orang berlomba-lomba untuk menjadi pejabat. Kita melihat di mana-mana terdapat baliho-baliho. Mereka sebagian saling menyikut antara calon yang lain dengan yang lainnya. Satu calon mensobek baliho calon yang lain. Ini mensobek baliho yang lain. Satu ini menjelekkan yang lain dan satunya juga menjelekkan yang lain. Kenapa? Mereka ingin menjadi orang yang dihormati, mendapatkan status sosial di masyarakat, agar mendapatkan kedudukan di antara manusia. Ini sebagian besar banyak dari tujuan mereka. Walaupun sebagian mereka bertujuan untuk beribadah, tapi sebagian besar tujuan orang-orang untuk berebutan menjadi pejabat, berebutan untuk menjadi penguasa, itu karena dunia. Kalau kita mari berlomba-lomba untuk menjadi orang yang mendapatkan kedudukan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Ada enggak orang, kapan orang tersebut lebih mulia daripada malaikat? Ada yang tahu? Ini ada perkataan dari Nabi SAW. Anda tahu kedudukan malaikat di hadapan Allah gimana? Sangat mulia. Malaikat itu sangat mulia. Mereka taat kepada Allah. Malaikat tidak pernah bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Bahkan ada malaikat yang dia terlalu sujud kepada Allah Azza wa Jalla. Malaikat siap untuk mentaati apa saja yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Makanya zaman dahulu ketika malaikat peniup sangkakala diberikan tugas untuk meniup sangkakala, dari dulu sampai sekarang disebutkan dalam hadis itu trompet itu berada di mulutnya dan siap kawan saja disuruh untuk ketika ditiup itu terjadinya hari kiamat. Ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum, kapan seseorang manusia, seorang mukmin dia lebih baik daripada malaikat? Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, "Atajabuna min manzilatil malaikati min Allah?" Apa kalian takjub dari kedudukan malaikat di sisi Allah Azza wa Jalla? Apakah kalian kagum kedudukan malaikat di sisi Allah Azza wa Jalla? Walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, lamanzilatul abdil mu'min inda Allah, kedudukan hamba seorang mukmin di sisi Allah pada hari kiamat, a'zam, itu lebih agung daripada kedudukan para malaikat. Apa dalilnya? Dalilnya adalah innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan lagi beramal soleh, ulaika hum khairul bariyah, mereka adalah sebaik-baik makhluk. Yang mengatakan ini adalah Allah Azza wa Jalla.
Aisyah radhiyallahu taala anha, istri Nabi alaihi salatu wassalam, termasuk sahabiat yang banyak meriwayatkan hadis dari Nabi alaihi salatu wassalam. Beliau mengatakan, an Aisyah qalat qultu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dia bertanya kepada Rasulullah, man akramal khalq, siapakah makhluk yang paling mulia? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya Aisyah, wahai Aisyah, amma taqra'in, tidakkah engkau pernah membaca ayat innal ladzina amanu wa amilus solihat, sesungguhnya orang-orang yang beriman lagi beramal soleh, ulaika hum khairul bariyah, mereka adalah sebaik-baik makhluk. Jadi kalau kita ingin menjadi sebaik-baik makhluk, bahkan lebih mulia daripada malaikat, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, maka kita beriman dan beramal soleh. Ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum. Dan ini adalah keutamaan. Apa balasannya? Yang sudah kita sebutkan, jazaohum inda rabbihim. Balasannya adalah surga-surga Adan yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Derajat surga yang paling rendah itu satu surga yang paling rendah yang disebutkan dalam hadis, satu surga itu sama dengan 10 kali lipat kenikmatan dunia. Antum misalnya raja, punya semuanya, punya helikopter, punya private jet, punya pembantu, punya makanan terenak, 10 kali lipatnya itu surga paling rendah. Orang yang paling berdosa, orang yang mendapatkan kedudukan surga yang paling rendah, nah itu sama seperti 10 kali lipatnya kenikmatan dunia. Di sini disebutkan Jannatu Aden, surga Aden. Terdapat 4 sungai di surga. Sungai apa aja? Ada yang tahu? Sungai susu, terus apa? Sungai khamar, sungai apa lagi? Sungai madu. Sungai apa lagi? Sungai air. Di sana ada 4 sungai. Yang mana sekarang kaum muslimin, kita sebagai orang muslim, orang Islam, dilarang untuk meminum minuman keras di dunia. Kenapa? Karena Allah sudah menyiapkan bagi kita khamar di akhirat kelak yang jauh lebih enak, yang jauh lebih nikmat. Bahkan sungainya juga disiapkan. Sungai susu itu lebih lezat di akhirat kelak daripada di dunia. Begitu juga sungai air, lebih jernih daripada air yang pernah antum lihat di dunia. Begitu juga sungai madu. Juga ada sungai-sungai madu yang mengalir. Itu dipersiapkan oleh siapa? Untuk siapa? Dzalika liman khasyya rabbah. Itu dipersiapkan bagi orang-orang yang takut kepada Allah Azza wa Jalla. Karena orang-orang yang tidak takut kepada Allah Azza wa Jalla, tempatnya di mana? Di neraka jahanam. Ketika disuruh salat tidak mau salat, disuruh mencari makanan yang halal, dia mencari makanan yang haram. Tidak takut selalu berbohong, selalu berdusta. Ini menunjukkan bahwa dia tidak takut kepada Allah Azza wa Jalla dan tempatnya adalah di neraka. Jadi itu dipersiapkan bagi orang-orang yang takut kepada Allah. Dan ketika orang takut kepada Allah itu membutuhkan apa namanya? Ilmu. Bagaimana kita mau takut kepada Allah kalau kita tidak tahu ilmunya? Kalau seandainya antum naik kereta api misalnya, naik kereta api di samping antum lihat, antum tidak tahu, orang biasa saja, antum nggak tahu. Tiba-tiba ada yang kasih tahu antum, di samping antum itu Jenderal bintang 7 misalnya. Ada nggak Jenderal bintang? Dia itu penguasa di negeri ini. Mungkin antum akan sedikit lebih takut karena antum ada ilmunya. Begitu juga orang tersebut, bagaimana dia mau takut kepada Allah Azza wa Jalla kalau dia tidak berilmu? Dia tidak tahu bahwa Allah Al-Jabbar, Allah Maha Kuasa. Dia tidak tahu bahwa innallaha syadidul iqab. Bagaimana orang tersebut mau takut kepada Allah sehingga dia tidak mengetahui bahwa sesungguhnya Allah Maha pedih siksaannya, Maha pedih azabnya, Maha pedih iqabnya. Makanya salah satu wasilah agar kita takut kepada Allah adalah dengan berilmu. Makanya tidak heran kalau seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan baginya kebaikan, Allah akan pahamkan agamanya. Berarti Allah inginkan kebaikan bagi antum. Kalau seandainya antum paham terhadap agama Allah, maka berarti di sana Allah menginginkan kebaikan bagi antum.
Ikhwatal iman azanillahu wa iyyakum, maka antum bersemangat di dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Antum harus semangat di dalam menuntut ilmu syar'i. Barang siapa yang bersemangat di dalam menuntut ilmu, maka Allah akan mencintainya. Karena di antara tanda-tanda Allah cinta sama antum, Allah cinta sama seseorang, adalah Allah membuat dia untuk menuntut ilmu syar'i. Ikhwatal iman azanillahu wa iyyakum. Kita harus semangat sebagaimana para ulama dahulu itu semangat mereka di dalam menuntut ilmu. Kemudian di antara hadis tentang keutamaan ilmu dan ahli ilmu, al-ulama'u warathatul anbiya. Para ulama adalah pewaris para siapa? Para nabi. Al-ulama warathatul anbiya. Wa hasbuka bihadhihi ad-darajati majdan wa fakhran wa bihadhihi ar-rutbati syarafan wa dhikran. Fakama la rutbata fawqa rutbatin nubuwah fala syarafa fawqa syarafi warithi tilka rutbah. Yang artinya, cukup bagimu derajat ini sebagai kemuliaan dan kebanggaan, martabat ini sebagai kehormatan dan dengan nama baik, sebagaimana tidak ada martabat di atas martabat kenabian, tidak ada kedudukan di atas kedudukan kenabian. Kedudukan yang paling tinggi di dunia ini bukan pejabat, bukan penguasa, bukan yang paling banyak hartanya, akan tetapi kedudukan yang paling tinggi adalah para nabi. Dan maka tidak ada kemuliaan di atas kemuliaan pewaris martabat tersebut. Dan pewaris martabat, pewaris nabi, dia adalah termasuk yang paling tinggi. Dan ini adalah kita harus bangga terhadap hal ini. Ikhwatal iman azanillahu wa iyyakum. Wa anhu sallallahu alaihi wasallam lamma dzukira indahu rajulani. Dan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika disebutkan tentang dua orang laki-laki, ahaduhuma abid, salah satunya adalah ahli ibadah. Dia suka ibadah di tengah malam, bahkan dia berzikir mungkin 1000 kali zikir. Dia salat 1000 rakaat mungkin kalau malam. Wal akharu alimun, dan yang lainnya adalah seorang alim, dia seorang berilmu. Faqal, maka Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, fadlul alimi 'alal 'abidi ka fadli 'ala adnakum. Keutamaan orang yang berilmu di atas ahli ibadah adalah seperti keutamaanku di atas orang-orang yang paling rendah di atas kalian. Ingat, Nabi kedudukannya tinggi. Yang paling rendah mungkin orang awam di zaman sahabat, yang paling rendah itu kedudukannya beda sekali. Dan di antara keutamaan menuntut ilmu syar'i, dan ini kita harus bangga sebagai penuntut ilmu. Kita harus bangga sebagai penuntut ilmu. Antum harus bangga duduk di majelis-majelis ilmu. Antum harus bangga di antara jutaan orang antum dipilih oleh Allah Azza wa Jal sebagai dicatat 500.000 sebelum diciptakan langit dan bumi sebagai penuntut ilmu syar'i. Kita harus bangga dan harus mensyukuri nikmat Allah ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man salaka tariqan yatlubu fihi ilman, barang siapa yang meniti sebuah jalan untuk menuntut ilmu, sulika bihi tariqan min turqil jannah, maka dia akan dimudahkan baginya satu jalan dari jalan-jalan surga. Jalan surga itu banyak, dan yang paling mudah adalah dengan menuntut ilmu. Dan di antara penuntut ilmu, ingat, perhatikan baik-baik, antum harus bahagia. Kalau bangun tidur antum ingin menuntut ilmu, jangan malas-malasan. Ingat hadis ini. Hadis ini yang membuat kita terpacu untuk menuntut ilmu. Wa innal malaikata la tad'u ajnihataha li talibil ilm liridallah anhu. Dan sesungguhnya para malaikat-malaikat meletakkan sayap-sayap mereka untuk penuntut ilmu. Dia mengepakkan sayapnya, menundukkan sayap. Sebagian ulama mengatakan ketika penuntut ilmu berjalan ke tempat dia menuntut ilmu, dia berjalan ke kelas misalnya, dari asrama ke kelas, maka para malaikat ketika dia melihat penuntut ilmu ini, dia mengepakkan sayapnya. Bahkan sebagian dia melindungi atau menundukkan sayapnya kepada penuntut ilmu, dimuliakan. La tadau ajnihataha li talibil ilm, dia mengepakkan sayapnya untuk menuntut ilmu. Kenapa? Liridallahi an,
Karena Allah ridho terhadap para penuntut ilmu. Keutamaan yang sangat besar. Wa innal alim la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard hatta al-hitanu fi jawfil ma. Sesungguhnya ulama, orang-orang yang berilmu, akan dimintakan ampunan Allah oleh siapa saja yang ada di langit dan di bumi. Siapa yang ada di langit? Siapa yang ada di langit? Hah? Siapa? Iblis? Bukan, para malaikat. Wa innal alim la yastaghfiru lahu man fis samawat. Orang-orang yang makhluk-makhluk yang ada di langit akan memintakan ampun kepada siapa? Kepada para penuntut ilmu, kepada orang-orang yang memiliki ilmu. Wa man fil ard, dan orang-orang yang ada di bumi atau makhluk-makhluk yang ada di bumi, hatta al-hitanu fi jawfil ma, sampai sampai ikan-ikan yang ada di lautan juga mendoakan para penuntut ilmu, para orang-orang yang berilmu. Ikan di lautan. Sebagian ulama menafsirkan kenapa ikan-ikan di laut itu mendoakan para penuntut ilmu. Sebagian menafsirkan karena karena sebab datangnya bencana ini adalah karena maksiat, karena orang-orang berbuat syirik, karena orang-orang bermain judi, berzina. Kita lihat banyak kekeringan. Sekarang kering ya. Jarang hujan. Itu sebabnya adalah dosa. Laulal bahaim, kalau seandainya bukan karena istighfarnya para binatang-binatang, maka hujan itu tidak akan turun. Ini hadisnya dhaif. Walaupun hadisnya lemah, tapi pernah Anda tanyakan kepada salah seorang masyayikh yang ahli dalam bidang ilmu ini, dia mengatakan tapi maknanya sahih. Kalau seandainya bukan karena binatang yang minta ampun kepada Allah, tidak turun hujan. Karena manusia ini sudah terlalu banyak kezaliman, banyak dosa, banyak maksiat. Betapa banyak dari kita yang melihat kemungkaran tapi tidak pernah dicegah. Betapa banyak dari kita meninggalkan amar ma'ruf dan nahi munkar. Ini yang membuat Allah Jalla Jalaluh tidak menurunkan hujannya dan membuat azab dan memberikan azab kepada makhluknya sebagai peringatan. Kita lihat sekarang di Maros ini sulit hujan betul. Sulit air. Anak kalau nggak usah jauh-jauh, kami di Pondok Robin Zubair itu mulangkan santri. Kenapa? Karena nggak ada air. Ketika jalan ke sini, saya lihat banyak masyarakat itu berbondong-bondong bawa galon, bawa ember. Ketika Anda jalan ke sini, itu untuk mencari air karena tidak ada air di rumahnya. Bahkan sumur-sumur banyak yang kering. Yang tadinya kita bisa beli air 5 tangki, tidak bisa sekarang, dibatasin karena airnya makin sedikit. Kenapa? Itu karena disebabkan Allah belum menurunkan hujan, dan itu disebabkan karena dosa-dosa manusia. Belum lagi kita ceritakan bagaimana di belahan sana, bagaimana Amerika Serikat banjir bandang yang begitu dahsyat, Cina yang banjir bandang begitu dahsyat, dan lain sebagainya. Itu merupakan disebabkan oleh dosa-dosa manusia. Taib. Dan ini adalah keutamaan, di antara keutamaan menuntut ilmu adalah hatal hitan fi jawfil ma, sampai ikan-ikan di lautan mendoakan para penuntut ilmu. Wa inna fadlal alimi al-abidi ka fadlil qamari lailatal badri ala sairil kawakibi. Keutamaan seorang ulama dibandingkan ahli ibadah yang lainnya adalah seperti keunggulan rembulan di malam purnama dibandingkan bintang-bintang lainnya. Innal ulama warathatul anbiya, sesungguhnya ulama adalah para pewaris nabi-nabi. Wa innal anbiya lam yuwarithu dinaran, para nabi itu tidak pernah mewariskan dinar, tidak mewariskan rupiah, tidak mewariskan dolar, tidak. Yang mana kita tadi sebutkan bahwa di antara karena kedudukan yang paling tinggi yang ada di muka bumi adalah para nabi. Kemudian pewaris nabi. Makanya nabi itu mewariskan ilmu. Wa innama warathul ilma. Sesungguhnya para nabi itu mewariskan ilmu. Faman akhadahu
akhadha bihadhin wafir. Maka barang siapa yang mengambil ilmu, maka dia mengambil bagian yang sangat melimpah. Makanya itu bersyukur kepada Allah Azza wa Jal. Kita harus bersyukur kepada Allah Azza wa Jal untuk di dalam kita dipilih sebagai orang-orang yang menuntut ilmu syar'i. Ikhwatal iman, azani Allahu wa iyyakum. Wa'lam annahu la rutbata fawqa rutbati man tashtaghilu al-malaikatu wa ghayruhum bil istighfari wad du'a lahu wa tad'u lahu ajnihataha wa innahu la yunafasu fi du'a'i ar-rajuli as-salih aw man yudhannu salahuhu fa kaifa bi du'a'il malaikati. Ketahuilah bahwa tidak ada derajat yang melebihi derajat para malaikat, dan selain mereka yang menyibukkan dirinya dengan mendoakannya, yang sibuk mendoakan antum, yang sibuk mendoakan para penuntut ilmu itu siapa? Para malaikat. Orang-orang yang memiliki miliarder, 10 orang terkaya di dunia itu belum tentu para malaikat mendoakan mereka, karena mereka adalah orang-orang kufar kebanyakan, atau bukan para penuntut ilmu. Mereka adalah para pencari dunia. Ini malaikat sibuk ngedoain. Apa? Sibuk ngapain? Berdoa buat siapa? Buat para penuntut ilmu. Sibuk tuh malaikat mendoakan para penuntut ilmu. Kemudian dan para malaikat meletakkan sayap-sayap mereka untuknya. Untuk siapa? Untuk para pencari dunia? Tidak. Untuk para binaragawan? Enggak. Untuk para orang-orang konglomerat? Tidak. Akan tetapi untuk para penuntut ilmu, sekalipun penuntut ilmu itu miskin. Jika doa orang soleh atau orang yang dianggap soleh diperebutkan, lalu bagaimana dengan doa para malaikat? Ikhwatal iman, azani Allahu wa iyyakum. Wa qad ikhtulifa fi ma'na wad'i ajnihatiha. Faqila at-tawadhu'u lahu. Terdapat perbedaan pendapat apa makna malaikat mengepakkan sayap-sayap mereka. Faqila at-tawadhu'u lahu. Ada yang berkata mereka turun kepadanya, mereka tawadhu kepadanya. Waqila, sebagian ulama mengatakan an-nuzul indahu wal huduri ma'ahu. Tadi kita sebutkan di hadis sebelumnya bahwa para penuntut ilmu itu malaikat meletakkan sayap-sayapnya. Ada yang mengatakan itu tawadhu, turun. Ada yang mengatakan an-nuzul indahu wal huduri ma'ahu. Malaikat itu turun langsung dan hadir bersama mereka, hadir bersama para penuntut ilmu. Dan waqila, dan makna lain adalah at-tauqir wa ta'zim mulahu. Ada yang mengatakan bahwa itu merupakan penghormatan bagi para penuntut ilmu. Dan ada juga mengatakan tahmiluhu alaiha fatu'inuhu ala bulughi maqasidihi. Jadi ada yang berkata mereka membawanya dengan sayapnya mereka untuk membantu mendapatkan keinginannya. Intinya semuanya ini adalah keutamaan. Dan antum harus bangga menjadi seorang penuntut ilmu, sebagai pewaris Nabi, bukan pewaris raja, bukan pewaris tahta. Ada orang yang iri dengan pewaris tahta, pewaris kerajaan. Gak usah iri karena bapaknya misalnya konglomerat diwarisi triliunan. Gak usah iri. Kita harus bangga, harus bersyukur mendapatkan keutamaan sebagai pewaris para nabi. Ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum. Ini udah masuk Isya ya? Udah masuk Isya. Tapi kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Sebenarnya masih banyak yang kita mau sampaikan. Di antaranya yang akan kita bahas ke depannya adalah kenapa hewan diilhamkan untuk memohon ampun untuk ahli ilmu. Kemudian juga hadis-hadis yang berkaitan dengan keutamaan menuntut ilmu. Sebagaimana ada hadis apakah sahih hadisnya, karena ada juga hadis dhaif yang maudhu seperti wala faqihun wahidun asyaddu 'ala syaitan min alfi 'abidin. Satu orang ahli fikih lebih berat bagi syaitan dibandingkan 1000 orang ahli ibadah. Apakah hadisnya sahih atau tidak? Kemudian juga ada hadis barang siapa yang salat di belakang seorang ulama, maka seolah-olah dia salat di belakang seorang nabi. Jadi kalau antum salat di belakang ustaz, maka seolah-olah antum salat di belakang seorang nabi. Apakah hadisnya sahih atau tidak? Kita akan bahas hadis-hadis yang dhaif atau hadis-hadis yang maudhu, hadis-hadis yang lemah atau hadis-hadis yang palsu berkaitan tentang keutamaan ilmu atau keutamaan seorang ulama. Yang mana sebelumnya kita
juga sudah membahas hadis-hadis yang sahih, mana hadis-hadis yang dhaif, mana hadis-hadis yang maudhu, yang kita akan bahas pada pertemuan yang selanjutnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.